Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dan belajar satu poin penting, satu kebenaran penting dari firman Tuhan. Mengapa ada orang-orang tertentu berhasil dan mengapa ada orang-orang tertentu yang gagal. Nah, saya bahas yang gagalnya. Saya membaca dari sebagai dasar pasal 25 ayat yang ke-25 dan 26. Firman Tuhan saya bacakan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan menurut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, dua ayat ini menjadi referensi saya untuk membahas. Sebenarnya kita baca dari 14 sampai 30, tapi hanya baca dua ayat saja. Nah, mengapa orang yang menerima satu talenta ini gagal? Maka jawab yang pertama adalah karena dia takut. Nah, ketakutan seringkali membuat kita gagal. Ketika suami takut untuk melangkah, di situasi seperti sekarang ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, ketika kita mengalami situasi yang sulit, nah ketakutan itu seringkali menghantui kita. Ketakutan itu datang seperti sesuatu yang buruk sekali dan membuat kita tidak berani melangkah. Nah, ketakutan seperti itu bisa melumpuhkan kita. Kita tidak berani ambil risiko, kita tidak berani melangkah, kita tidak berani untuk berjuang karena kita takut gagal. Ketika kita takut gagal dan kita tidak berjuang, maka kita sudah gagal sebelum kita gagal. Nah, kegagalan kita bukan pada kegagalan yang sebenarnya, atau bukan kegagalan yang real, tapi kegagalan secara abstrak karena kita belum pernah melangkah. Tapi karena kita takut gagal, kita tidak pernah melakukan apa-apa, dan itulah kegagalan, yaitu tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika kita melihat orang ini, dia tidak bisa melihat bahwa sesuatu yang Tuhan sudah kasih pada dirinya, tetapi yang dia lihat adalah ketakutan dia. Ketakutan itu menghentikan langkah untuk berjuang mengembangkan apa yang Tuhan kasih pada dirinya. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus, mengapa orang ini tidak berhasil. Adalah Alkitab mengatakan karena dia begitu takut dan dia menyembunyikan begitu banyak pemberian Tuhan kepada dirinya. Dari ayat yang kita baca tadi, Matius 25, kita melihat bahwa yang kedua yang dinilai Yesus adalah hamba ini jahat. Nah, dikatakan kamu hamba yang malas, kamu hamba yang jahat. Nah, apa yang dimaksud dengan jahat di teks ini? Maka yang pertama adalah dia sembunyikan talenta yang dikasih kepada dirinya. Dia sembunyikan. Nah, banyak orang dalam kehidupan dia, mereka tidak menemukan apa yang menjadi potensi mereka. Dan mereka mengatakan, ya saya gak berbakat. Apa ya, musik gak bisa, olahraga gak bisa, menggambar gak bisa, yang lain gak bisa. Pertanyaan saya, masa sih? Padahal setiap orang lahir membawa potensi dari Tuhan. Dia punya bakat dari Tuhan. Dan setiap orang dikaruniai bakat-bakat potensi untuk dikembangkan. Tapi orang ini, dia tidak maju karena dia disebut hamba yang jahat. Tadi saya sebut yang pertama dia malas, yang kedua jahat. Dan kejahatan pertama disembunyikan talenta yang seharusnya dikembangkan. Yang kedua adalah dia iri hati. Nah, ketika orang ini iri hati karena yang lain mendapat 2 dan yang lain mendapat 5, dia tidak melakukan apapun. Nah, ketika dia tidak melakukan apa-apa karena iri hati, maka iri hati itu menghancurkan hidupnya. Banyak kali kita melihat orang maju, banyak kali kita melihat orang sukses dan kita iri. Kita mengatakan, dia maju gara-gara banyak backing, dia maju gara-gara sogok, dia diterima gara-gara main belakang. Kita iri hati, dan yang kita angkat adalah iri hati kita sebagai tema. Kenapa kita tidak berhasil? Kenapa kita tidak maju? Kita cari alasan rasional kenapa kita tidak maju. Para iri hati itu justru kita katakan membusukkan tulang. Nah, kita harus belajar untuk berbesar hati. Kalau orang itu maju, ya barangkali itu berkat dia. Dan kita gak usah iri hati. Ketika kita iri hati, ingat, ini poin kedua yang dimaksud sebagai kejahatan. Yang ketiga, kita melihat bahwa orang ini menyalahkan. Dia menyalahkan Tuhannya. Ya, dia menyalahkan. Tuhan adalah manusia yang jahat. Jadi kita mencari kambing hitam. Kita mencari orang untuk dipersalahkan. Dan yang dipersalahkan adalah Tuhan yang mempercayakan dia satu talenta. Dia mempersalahkan. Nah, ketika kita hanya bisa mempersalahkan keadaan, ini situasi sulit ya, gara-gara COVID-19, ya saya kan di PHK, jadi sulit, ekonomi sulit, usaha juga sulit, usaha harus punya modal, usaha harus ada tempat pemasaran, saya kalau usaha harus ada alat ini, alat itu, perlu uang ini, uang itu, perlu jaminan ini, jaminan itu, perlu kredit ini, kredit itu, saya punya fasilitas ini dan itu, dan akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena kita hanya bisa menyalahkan nasib, bisa menyalahkan orang tua, bisa menyalahkan jurusan, dosen, salahkan pasangan kita. Ini gara-gara kamu, pasangan kita salahkan, teman kita salahkan, dan semua orang kita salahkan. Akhirnya kita salahkan Tuhan juga. Tuhan ternyata pilih kasih ya. Kepada dia Tuhan buka jalan, kepada dia semuanya lancar, kepada saya semuanya gak lancar. Jadi dia mencari kambing hitam di luar dirinya. Padahal
dia tidak bertanggung jawab. Dan inilah kejahatan yang terjadi pada diri orang yang menerima 1 talenta. Hal yang berikut yang membuat orang ini gagal, orang menerima 1 talenta ini gagal adalah karena dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah menerima talenta. Memang dia dapat 1, yang lain dapat 5, yang lain dapat 2. Memang setiap orang tidak sama, tetapi Tuhan memberi setiap orang potensinya. Ya, tetapi orang ini tidak bertanggung jawab dengan pemberian Tuhan. Ada banyak sekali kita yang tidak bertanggung jawab dengan waktu kita. Kita diberi Tuhan kesehatan, kita diberi Tuhan kesempatan, kita diberi Tuhan tubuh yang sehat, kedua tangan kita cukup kuat, kaki kita cukup kuat, kita bisa bicara, kita punya pendidikan, kita punya teman yang banyak, kita punya rumah tangga, kita punya keluarga, kita punya orang tua. Dan kita tidak melakukan apapun atas apa yang Tuhan kasih kepada kita. Padahal orang yang cacat secara fisik pun mereka berjuang. Orang yang barangkali lahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa pun mereka berjuang. Tapi kita melihat di konteks ini, orang menerima 1 talenta itu, dia tidak bertanggung jawab dengan pemberian Tuhan. Nah, banyak kali orang gagal karena bukan dia tidak bernasib baik. Banyak kali orang gagal bukan karena Tuhan pilih kasih, atau orang lebih beruntung, atau lebih nasib baik daripada dirinya, tidak. Tetapi karena dia tidak bertanggung jawab atas setiap yang Tuhan kasih, termasuk waktu. Ketika Tuhan kasih waktu itu mahal sekali, tidak bisa diukur oleh uang, karena waktu itu anugerah Tuhan yang Tuhan kasih kepada setiap orang. Nah, waktu kita, usia kita yang saya katakan tadi itu adalah anugerah Tuhan. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang ini tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sehingga dia menjadi gagal? Karenanya adalah karena dia tidak bertanggung jawab. Kesadarannya menjadi tidak ada sama sekali. Yang ada cuma sikap arogan, iri hati. Yang ada cuma menyalahkan. Yang ada cuma menyembunyikan talenta yang dikasih oleh Tuhan. Karena dia begitu takut. Dan kita katakan orang ini berbuat banyak kejahatan atas pemberian Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, katakanlah saya dipercaya oleh bos saya, rumah yang bagus, modal yang cukup, sarana prasarana yang cukup, lalu saya cuma diam-diam. Saya cuma bangun tangan dan berharap semua selesai. Nah, kejahatan saya adalah saya tidak bertanggung jawab atas semua pemberian yang Tuhan kasih kepada saya. Kalau itu dikasih ke orang lain, maka orang akan sukses. Kenapa? Karena dia berjuang, bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Nah, kepercayaan itu kan mahal. Kepercayaan itu gak bisa dibeli dengan uang. Ketika Tuhan mempercayai hidup buat kita jalani, maka Tuhan juga sudah menyiapkan kita untuk berhasil lewat apa yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan memberikan kita pasangan, anak-anak dalam keluarga, maka Tuhan sudah siapkan berkat juga bagi istri anak-anak kita. Tetapi ketika kita tidak bertanggung jawab, nah inilah akar masalah, inilah persoalannya. Mengapa kita gagal? Mengapa orang yang menerima 1 talenta ini gagal dan yang lain berhasil? Karena dia punya mentalitas tidak bertanggung jawab. Ketika kita diberi Tuhan kesempatan kerja, kita datang seenaknya, pulang seenaknya, ambil barang situ, telepon dipakai untuk pacaran, telepon dipakai untuk main-main, dan segala macam fasilitas kita pakai untuk kepentingan kita sendiri dan segala macam. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika bertanggung jawab ini ada dalam kehidupan kita dan kita tidak sadar segala ubah, maka ini justru akan membuat kita tidak maju seperti orang yang menerima 1 talenta ini. Dia tidak bertanggung jawab dengan pemberian Tuhan bagi hidupnya. Yang terakhir, mengapa orang ini gagal? Ditulis di ayat 30, tulis berkata begini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Nah, hamba yang tidak berguna. Nah, kadang-kadang kita melihat ada begitu banyak orang yang kreatif. Hal yang tidak berguna, katakanlah sampah, mereka bisa ubah menjadi berguna, bahkan bernilai, bahkan mahal. Ya, tetapi banyak orang hanya bisa membuang. Mengapa? Karena bisa jadi dia tidak punya pengalaman empiris untuk itu, atau dia tidak pernah mau belajar, buka mata untuk belajar, atau dia berharap bahwa semua akan baik-baik saja tanpa usaha apapun. Nah, anak-anak manja biasanya seperti ini. Anak-anak yang tidak bertanggung jawab biasanya seperti ini. Nah, Yesus mengatakan bahwa hamba yang tidak berguna. Nah, mengapa orang ini tidak berguna? Bukankah kita dikasih banyak hal yang berguna? Waktu kita, potensi kita, itu semua berguna. Kalau saja kita gunakan, kalau saja kita kembangkan, kalau saja kita bertanggung jawab dengan itu. Tapi ketika orang ini tidak bertanggung jawab, dia hanya bisa iri hati, menyalahkan, dia hanya bisa menguburkan apa yang dikasih, dia hanya bisa takut, dia hanya bisa malas. Dan apa yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup. Padahal orang lain maju. Nah, jangan kita mengasih diri dengan mengatakan bahwa ya saya kan perempuan. Emangnya kalau kamu perempuan gak boleh maju gitu? Saya kan orang kampung. Jadi kalau orang kampung gak boleh maju gitu. Saya kan cuma pendidikan SD. Apakah kalau pendidikan SD gak boleh maju? Syarat untuk maju adalah harus S3. Ada banyak orang yang saya tahu tidak sekolah bahkan. Bahkan kita ingat pada waktu Indonesia bergabung dengan PBB dulu. Itu utusan Indonesia itu adalah Haji Agus Salim. Dia cuma kelas 3 SD. Haji Agus Salim itu hanya kelas 3 SD.
Tetapi orang ini menjadi utusan Indonesia untuk PBB. Kenapa? Ini orang jenius sekali. Bukan karena pendidikannya rendah, dia tidak jenius. Atau bukan karena pendidikannya tinggi, dia jenius. Tapi orang ini senang belajar minta ampun. Dalam sejarah yang saya baca, Pak Agus Salim itu menguasai 7 bahasa asing. Arab, Jerman, Prancis, Belanda, Jerman. Dia kuasai itu. Bahasa Jepang. Bayangkan kita satu aja susah. Haji Agus Salim kelas 3 SD menguasai begitu banyak bahasa. Dan seorang pemikir yang baik. Bukan karena gelar atau ijazahnya, tapi orangnya memang pintar. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa mengapa orang ini gagal? 1, karena dia takut. 2, karena dia malas. Dan yang ketiga, karena melakukan banyak kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah dia menyembunyikan talenta yang seharusnya dikembangkan. Dia iri hati kepada 2 orang yang menerima 5 dan 2 talenta. Dia hanya bisa menyalahkan, bahkan tuannya disalahkan. Seharusnya dia bertanggung jawab, tapi dia justru tidak bertanggung jawab. Dan terakhir bahwa orang ini tidak berguna. Lebih tepat begini, dia tidak menggunakan apa yang Tuhan kasih supaya berguna. Dia tidak mampu mengembangkan apa yang Tuhan kasih supaya itu bermanfaat bagi hidupnya dan memberkati orang lain. Tapi dia hanya melewati waktu, potensi, hari-hari dia dengan tidak melakukan apa-apa. Sehingga sesuatu yang bernilai, yang mahal, yang berguna bagi orang ini semuanya tidak ada gunanya. Kenapa? Ya itulah sifatnya. Dia takut, dia malas, dia jahat, dia sembunyikan milik tuannya, dia iri hati, dia menyalahkan, dan dia sama sekali tidak bertanggung jawab. Dan ketidakbergunaannya di situ. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita belajar dari kegagalan orang ini untuk supaya kita tidak gagal seperti dia. Kita belajar dari dia. Karena lewat ini kita bisa terbuka mata kita, hati kita, dan kita mau berjuang untuk kebaikan kita, untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita, dan kita berguna bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.